Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingat dulu kalau sekolah tuh kan kita selalu ada absen ya. Kalau orang di absen pasti kan nama kita dipanggil. Dan ketika nama kita dipanggil kita pasti angkat tangan. Absen buat apa sih gunanya? Gunanya sebenarnya bukan karena sekolah mau tahu kepo apakah kita bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Tapi sebenarnya fungsinya adalah justru untuk mengingatkan kita untuk tetap setia mengikuti pelajaran, dan juga karena nanti pelajaran itu berpengaruh pada proses pembelajaran kita. Nah, kita percaya bahwa yang hadir di hidup ini bukan cuma kita. Allah juga hadir, dan Allah tidak pernah absen dia. Dia tidak pernah tidak pernah dia izin untuk pergi dari hidup kita, karena dia selalu hadir. Yang kadang-kadang malah kita yang sering kabur-kaburan. Mari sama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran-Mu dalam hidup kami siang, pagi, sore, malam hadir dalam bentuk kesucian-Mu, memurnikan hati kami, mengingatkan kami setiap kali kami salah belok, salah jalan, mengambil pilihan-pilihan bodoh, dan atau bahkan mungkin membuat orang lain juga jatuh ke hal-hal yang gak perlu. Tuhan, kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini, mampukan kami agar boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 6, 1 Raja-Raja 6 ayat 1-13. 1 Raja-Raja 6 ayat 1-13, 1 Raja-Raja 6 ayat 1-13 yang akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruh dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu,
Dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupi dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Bapak Ibu, jam. Saya tuh beberapa kali, saya ingat dulu kayaknya remaja apa ya, saya suka bongkar jam, buka, penasaran jam tuh dalamnya apa sih. Menurut saya jam ini adalah salah satu benda di dunia ini yang jarang sekali mati kecuali habis baterai. Dan dia berfungsinya 24 jam kali 7 setiap saat gitu ya. Kalau kipas angin kita matiin kalau kita pergi, kompor kita matiin kalau udah masak, lampu kita matiin kalau udah pagi, kulkas kita matiin kalau kita lagi kuras atau misalnya kita pergi keluar kota jauh. Tapi kalau jam dia 24 jam nonstop, berdetak berdetik, kita tidur dia juga jalan. Saya buka jam itu, astaga, ternyata jam kayak jam tangan yang kecil sekalipun itu komponennya ribet sekali, banyak sekali roda-roda gear, tangan-tangan besi, jadi bukan cuman jarum aja yang ada di depan yang sering kita lihat dan angka-angka, tapi di baliknya tuh benda-benda itu kecil-kecil lagi gitu ya. Dan benda-benda kecil-kecil ini yang rumit ini yang hanya bisa dipasang, kayaknya model pabrikan jam tuh cuman jam-jam besar dan jam meja ya. Kalau jam tangan itu ada ahlinya sendiri yang masang, yang jam analog bukan digital ya. Rumit ya, dan itu butuh kesetiaan untuk mengerjakan 1 jam. Saya pernah lihat di sebuah dokumenter untuk buat 1 jam yang benar-benar jadul gitu ya, itu dia perlu pakai kacamata khusus yang seperti mikroskop, tapi bentuknya kacamata untuk melihat benda yang kecil banget di bawah 1 mili bahkan. Nah, bicara soal ketaatan itu sama seperti karya bait Allah yang dibuat sama Salomo. Kalau Salomo tidak hati-hati dan para pembangunnya hanya melihat bahwa wah ini karya Salomo nih, bait Allah jadi, ini cuma dilihat sebagai mega proyek. Persiapan yang dilakukan, ukuran bait Allah, bahan-bahan yang digunakan, arsitek yang menawan, semuanya dipakai seluruh daya dan upaya oleh bangsa untuk membangun satu bait Allah yang menjadi tujuan dan cita-cita orang Israel dari dulu. Nah, di tengah-tengah kesibukan perencanaan mega proyek ini, datanglah firman Tuhan membawa sebuah berita yang rupanya di awalnya dipikirnya nggak ada hubungannya. Apa hubungannya sama pembangunan? Berita dan firman Tuhan yang diharapkan adalah bukan soal kualitas atau pembangunan atau petunjuk lebih lanjut bangunnya harus ngapain, tapi malah Tuhan mengkritik pembangunan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia bilang kalau kamu tidak taat pada perintahku, ini gak ada gunanya, ini sia-sia. Jadi Allah tidak mempermasalahkan soal kemegahannya, bagusnya, keindahannya, tapi dia bertanya, kamu sebenarnya bangun apa sih ini? Rumahku atau rumahmu yang kau dirikan? Karena kadang-kadang justru manusia dan juga semua tokoh Alkitab yang pernah ada di Alkitab, yang bangkit dan yang jatuh, yang ikut rencana Tuhan dan yang tidak ikut rencana Tuhan, semuanya itu pasti pernah ada di fase, di titik di mana dia melakukan sesuatu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika Tuhan bilang ini rumahku yang kau dirikan, ingin menunjukkan bahwa ini semua terjadi karena penyertaanku. Dan bukan hanya nanti setelah selesai, udah selesai, tapi setelah selesai kamu pun harus hidup seturut dengan kehendakku. Karena rumah ini menjadi simbol hubungan antara Tuhan dan manusia. Jadi Allah mengajarkan kepada Salomo hal yang paling hakiki yang sudah diabaikan banyak dan betul nanti setelah bait Allah ini jadi, itu akan apa yang Tuhan bayangkan di masa depan, yang Tuhan baca. Tuhan kan bisa lihat masa depan dan masa lalu ya. Itu benar-benar terlihat nyata. Tentang bagaimana seringkali orang cuma sibuk ibadah, ritual, tapi hatinya gak ke Tuhan. Nah, Bapak Saudara, orang Kristen juga seringkali terjebak dengan apa yang Salomo lakukan. Memikirkan, mempersiapkan, mengerjakan proyek, rencana, harapan, masa depan.
pelayanan, kehidupan keluarga, pekerjaan, semuanya sibuk mengerjakan apa yang terbaik, memberikan yang terbaik, tapi ketika udah berikan yang terbaik tanpa sadar hanya mencari kemuliaan diri. Tanpa sadar hanya fokus sama apa yang dikerjakan, nggak mendengar bahwa Tuhan bilang itu salah. Masa sih melayani salah, masa sih bekerja salah, mencintai keluarga salah? Oh, ada salahnya. Kalau kita hanya mengerjakan pekerjaan kita, ngoyo, nggak hati-hati, malah mungkin melukai pelanggan atau karyawan, teman kerja. Kalau kita hanya berkeluarga, mau mencintai, memberikan semuanya, menafkahi, tapi kita nggak punya waktu dan mengajarkan tentang berdoa kepada keluarga kita, itu juga salah. Pelayanan 24 jam di gereja, tapi kita tidak sadar bahwa kita melukai hati sesama kita. Itu buat apa semuanya? Itu juga yang terjadi pada Salomo. Bait Allah megah sama Salomo tapi kosong, kopong. Itu bait Allah cuma isinya cuma hiasan aja. Hiasan tentang Allah dan bukan Allah di dalamnya. Sehingga semoga Bapak Ibu dalam hidup kita hari ini, semoga yang mengisi hati dan ruang kita yang utama bukan apa yang kelihatan-kelihatan, bukan kesibukan-kesibukan aja yang kita jalani, tapi hati kita di mana dan apakah kita mau dengar perkataan Tuhan, apakah kita mau menangkap tanda-tanda dari Tuhan tentang hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan itu yang Tuhan mau lihat, kita mau taat gak? Semoga kita dimampukan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi tentang apa itu ketaatan. Bukan soal karya, bukan soal hasil, prosesnya. Dan ajarkan kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Ajarkan kami bukan cuma cari kesibukan, tapi kami juga mencari Tuhan, kehendak Tuhan yang kadang-kadang gak sesuai harapan kami. Kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.